Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ansurna mujahidina wa ikhwanina fi Palestina ya Allah. Allahumma ansurna mujahidina wa ikhwanina fi Palestina. Umatillah rahimahullah. Untuk pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sedikit banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, terutama kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita menuju kematian. Kematian saudara-saudara kita di Palestina adalah kematian yang dirindukan oleh semua hamba Allah. Kalau kita nonton videonya, seorang suami meninggal dunia, istri yang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia bersyukur. Kenapa? Kematian yang dirindukan oleh syurga Allah. Dan bahkan saudara-saudara kita di Palestina, mereka sudah siap dengan kematian karena mereka selalu mengamalkan panggilan-panggilan kubur untuk diri mereka. Di dalam sebuah hadis, panggilan kubur bagi ahli dunia itu ada 5. Mendengar nggak hadisnya? Selalu diingatkan, dan saudara-saudara kita di Palestina sudah mengamalkan 5 amalan ini. Makanya dia rindu dengan kematian, karena sudah ada jaminan di alam kuburnya, dan insya Allah mereka akan bahagia. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Kubur selalu membahasakan dirinya, ana baitul wahdah. Dengar nggak hadis ya? Apa artinya ini? Aku adalah sebuah rumah yang isinya cuma wahdah, satu orang. Coba anda bayangkan berapa luas kubur? 1 kali 2 meter. Benar akhlak, kecuali dia kuburan massal. Ana baitul wahdah faja'alaka munisan, maka kau carilah temanmu nanti di qiraatil Quran, dengan interaksi membaca, berteman dengan Al-Quranul Karim. Saya mau antuna familiar dengan 5 ini. Ana baitul wahdah, kata kuburan apa adalah rumah yang isinya cuma 1 orang. Faja'alaka munisan, maka kau carilah temanmu di dalam nanti di qiraatil Quran. Jadi kalau kita lihat Quran ini ini teman kita, bawalah dia kemana-mana. Saya mau teman-teman sekolah ini kemana pergi, bawalah Al-Quran. Di samping ada skincare di dalamnya, ada lipstick, ada dompet, bawalah dia. Bawanya aja udah ruh. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, dia sudah mendapatkan Quran luar biasa, bibirnya selalu dibasahi dengan Al-Quran. Dari bawahnya, namanya teman tadi kan, berteman. Bawahnya dapat pahala, lihatnya pahala, apalagi membacanya. Antuna nggak saya izinkan baca Quran pakai handphone. Baca Quran pakai handphone itu cuma dapat 1 pahala aja ya. Cuma pahala baca doang. Dia nggak dapat pahala membawa, dia nggak dapat pahala melihat. Ya kecuali halangan lah. Kita kasih lah sponsasi bagi dua anak. Karena dia bukan mushaf.
Cuman baca Quran silahkan aja, ibu dapat pahala baca. Cuma ibu gak dapat ruh, bawanya itu udah pahala, melihatnya aja udah pahala. Baca, ibu dapat 3 pahala kalau berinteraksi dengan Quran. Insya Allah ya, meskipun saya yakin ibu orang yang selalu baca Quran. Siapa di tasnya ada Quran hari ini? Boleh. Siapa yang bawa Quran hari ini? Alhamdulillah. Matanya udah nggak jelas aja, udah bawa aja lencin. Kan bawa, saya bilang. Bawanya dapat pahala meskipun ibu 1 harian kemana tidak membacanya, bacanya di rumah, dengan membawanya aja udah dapat pahala. Buka tas ibu, mau ambil bukan nampak dia. Namanya teman. Ini yang saya ingatkan ya. Yang faja'ala kamu lisan bi qira'atil Qur'an wa bi mu'amalah bil Qur'an. Ini ya, lihat. Ini yang pertama. Saudara-saudara kita di Palestina sudah banyak persiapannya dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita nih harus kita tambah. Terus apa lagi? Yang kedua, ini biar ada ruhnya saja. Ana baituz zulma. Kuburan membahasakan dirinya, aku adalah rumah yang penuh dengan gelap gulita. Benar akhwat? Nggak ada lampu kan? Ana baituz zulma. Aku adalah sebuah rumah yang gelap gulita. Fanwawwiruni, maka kau terangilah aku, maka kau kasihlah aku lampu. Biqiyamil lail, dengan sholat tahajud dan sholat malam. Ini yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina. Sholat malamnya lebih banyak dibandingkan kita. Maaf kata, kalau Allah cabut mungkin usia kita pada hari ini, berapa watt lampu kuburan kita? Remang-remang mungkin masih, wattnya masih kecil karena kita jarang sholat malam dan sebagainya. Yang menemani kita Al-Quran, yang mencahayai kita sholat malam. Makanya mereka rindu dengan kematian karena persiapan mereka itu maksimal. Gak takut mereka dengan mati kan? Orang yang tak takut mati itu karena amalnya cukup. Kalau dibilang kita pengecut, kita takut mati ini karena amal kita tak cukup. Itu aja deh. Yang ketiga, ana baitut turab. 3 apa 4? 3. Ana baitut turab. Aku adalah sebuah rumah yang dikelilingi dengan tanah dan pasir. Betul? Depan pasir, tanah, belakang tanah, samping kanan tanah, samping kiri tanah, bawah tanah, atas tanah. Masya Allah. Fahmilul firash. Kalimatnya indah sekali balagh. Fahmilul firash, maka bawalah kasurmu. Tentara semua nggak ada kasur, nggak bisa tuh biklet tuh masuk. Bi'amal soleh, dengan amal-amal soleh. Terbayang banget, penuh semuanya tanah. Maka kasurnya, hamparan kita yang mengalasi kita supaya kita tidak kena tanah tadi, biar amal soleh, amal soleh yang kita lakukan. Jadi teruslah melakukan amal soleh meskipun itu sangat kecil, bahkan mungkin yang akan menolong kita, dan bahkan amal-amal kita yang diterima oleh Allah itu mungkin amal-amal kecil kita dibandingkan amal besar kita. Benar nggak Umahat? Saya tanya ibu, mana sulit ikhlasnya beramal kecil
atau amal dalam lingkup besar? Betul Bu? Insya Allah. Contohnya nih, teman-teman buat acara besar. Di sini fatayatnya, pengurusnya, serta panitianya. Besar ya pahalanya? Besar lah. Undang orang 300-500 orang, besar pahalanya akhwat. Cuman keikhlasan antum susah juga. Sama pengurusnya, kok kita yang kerja. Ya tinggal enak aja. Ada konsumsi, tinggal makan. Oh nih ibu nih, buang sampah pun nggak ada. Berapa keikhlasan kita yang kita tertarik dengan omongan kita. Mungkin 100 pahala, tinggal 50 ribu. Karena sulitnya kita ikhlas di amalan-amalan besar ini dari cinta Allah. Benar apa salah? Benar ya Bu ya? Tapi kalau amalan kecil, coba Ibu, amalan kecil yang Ibu lakukan dari kajian Sakofa inilah, nanti mungkin ada plastik kawan kita lupa dia buang sampahnya, Ibu buang, astagfirullah, buang, masukkan ke tong sampah. Amal soleh, amal soleh, mana yang lebih ikhlas Ibu? Mudah. Buang sampah sekecil itu benar yang harus kita pahami. Makanya saya sering menyampaikan, jangan sepele dengan amal-amal kecil Ibu, jangan sepele amal-amal ringan. Mungkin itu yang akan memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita, karena kita tak tahu sekian banyak amalan kita yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, Bu. Mereka fastabiqul khairat, dalam hal yang besar aja fastabiq, ana, semuanya kayak gitu. Walaupun berisiko kematian. Teruslah beramal soleh, karena ini menjadi hamparan dan kasur kita nanti di alam kubur. Ringan dia Bu Nur, cuma kita sekali harus ingat ini. Yang keempat, ana baitul afai. Rasulullah kubur itu membahasakan kepada ahli dunia, aku ini adalah sebuah rumah yang dipenuhi dengan binatang-binatang buas. Afa, binatang-binatang buas. Terbayang mana? Kalajengking, ular, cacing yang bermain kita di alam kubur. Fahmil tiryak, dan habis ini maka kau bawalah bentengmu sendiri. Fahmil tiryak, tiryak itu benteng. Biqiraati basmalah. Ringan yo, tapi pelit. Dengan kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak kita setiap aktivitas Bismillah? Itu saudara-saudara kita di Palestina, mulutnya ini mudah kali untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bismillah, 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 Bismillah. Itu aja yang kita minta. Apalagi doa, Bismillah aja lah dulu. Ada nggak kita sertakan Allah di dalam aktivitas-aktivitas kita? Karena ini yang akan menjadi benteng. Walaupun memang agak lebay gitu, sedikit Bismillah aja dia nih. Itu yang harus kita tiru. Minum dia Bismillahirrahmanirrahim. Makan gorengan Bismillahirrahmanirrahim. Buka durian, memakan durian Bismillah. Sepele kan? Cuma kita sering lalai kumahatibillah. Karena kalimat inilah yang menjadi tiryab. Tiryab di sini adalah benteng kita untuk menangkis dari arfa tadi, binatang-binatang buas. Semuanya amalan sunnah, amalan wajib ini udah harus di atas ini ya. Jangan pelit lagi baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu kan Bismillah. Coba kita sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna lagi dengan doa, baca doa-doa yang sahih. Apa
apa yang harus kita lakukan, doa jima misalnya, masukin di atas bismillah dia. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan pastikan menyertai Allah di dalam amal-amal kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa tidurnya ibadah, gitu kan Bu? Bangunnya ibadah sampai beliau tidur lagi dinilai ibadah. Karena itu tadi Rasulullah selalu menyertai Allah di dalam kehidupannya. Kita coba hari ini ya, terus istiqomah untuk menyebut bismillah. Buka bawang cobalah sebut Allah. Ikhlas kita. Masak sebut Allah. Bismillah. Mau goreng lele biar nggak mercik-mercik. Bismillah. Nikmat ibu jadi cinta. Ini lemah nih. Sebab kita ingat dia adalah benteng kita jadi rajin insya Allah. Yang terakhir, ana baitus su'al munkar wa nankir. Benar ya? Aku adalah sebuah rumah yang penuh dengan pertanyaan malaikat munkar dan nankir. Fahmilul jawab, kau bawalah jawabanmu pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi bi kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saudara-saudara kita di Palestina mendengar bom la ilaha illallah, syahid saudara mereka la ilaha illallah. Kalimat ini selalu berteman dengan lisan-lisan mereka, ibu-ibu yang dicinta Allah. Tahlil bi kalimat tahlil ana baitus su'al munkar wa nankir. Fahmilul jawab, bawalah jawabanmu bi kalimat tahlil, dengan kalimat-kalimat tahlil. Ma rabbuka, yang menjawabnya la ilaha illallah. Kan bukan kita yang jawab. Ma nabiyuka, ma kitabuka. Itu kan pertanyaan munkar wa nankir. Lekubur. Tapi yang menjawab itu semua nanti ketika kalimat tahlil terus yang kita ucapkan di dunia. Makanya ada hadis, saya tahlil hadisnya sahih Bukhari Muslim. Makanya barang siapa yang membaca tahlil mi'atu marrah fil yaum, 100 kali di dalam sehari, maka dia dibangkitkan dari alam kubur layaknya seperti terangnya bulan purnama. Masya Allah. Tapi pelit. Itu yang mau kita ingatkan. Amalannya ringan-ringan, pelit. Kenapa Bu? Mungkin itu daftar hadis itu yang membuat berjamaah bertahlilan. Iya, salah satunya itu Bu. Makanya dalam zikir sholat, kalau di dalam fikih kita lihat kan yang pertama istighfar. Silakan kalau ibu mau ngambil zikir ini di dalam fikih wanita Muhammad Abu Waidah ada tuh ya. Istighfar dulu. Habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. Hafal ini? Hafal ya? Yang ketiga baru tahlil ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah ini yang keempat ditambah dengan tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan jadi imam. Subhanallah 33 kali. Oke. Habis itu Sayyidul istighfar. ini yang saya sebutkan yang paling pendek. Yang panjang tambah aja apa aja. Entah sempat enggak itu wajib. Saya kasih ini hadis-hadis yang paling sohinya. Nah, setelah itu 3 kul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Baru tutup dengan ayat kursi. Baru nanti Al-Fatihah, sholawat, doa. Apa? Kalau sholawat dan Al-Fatihah itu kenapa saya setuju taruhnya itu pas berdoa? Karena itu kita bertawasul. Paham nggak? Kan tawasul. Kalau kita baca Al-Fatihah, sholawat itu menjadi doa-doa kita terkabul, cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya rangkaian zikirnya itu dulu. Sebenarnya urutan apa aja nggak apa-apa, nggak masalah. Balik-balik ya. Asal jangan doanya yang dibalik-balik.
Nggak apa-apa, namanya zikir. Ini kalau ibu imannya lagi naik, baca zikirnya. Kalau iman kita lagi turun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung ini Pak benar. Kalau udah sibuk Ya kan WM. Masya Allah. Sama-sama kita ini. Kita manusia biasa. Itu mau lihat 5 peringatan kubur buat kita. Jadi semuanya ini, insya Allah saudara-saudara kita di Palestina itu udah milik tabungan ini ya. Makanya mudah ketika jihad, panggilan jihad itu tetap bersemangat dan tidak lari dari peperangan berhadapan mereka meskipun nyawa ada di depan mereka. Oke, siapa satu orang menyimpulkan 5 ini? Indah ya bahasanya Bu. Sebelum saya lanjut, tinggal baca ini. Kakak. 5 panggilan kubur untuk ahli dunia. Bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Arabnya. Ustazah tunjuk aja lah Ustazah. Dan saya tawadu. Siapa yang mau? Kalau nanti pas ada masanya tunjuk nih, ada masanya yang mau silakan. Biarlah hunnya dia. Silakan nih. 5 panggilan kubur. Yang pertama, aku adalah sebuah rumah yang isinya cuma 1 orang. Iya Mbak, saya kok suruh ngafal loh Bunda. Terus, ya udah lanjutkan nih. Maka carilah kawanmu. Dengan bacaan Al-Quran akan menjadi kawan kita, insya Allah di kubur nanti. Amin ya Allah, semoga ibu semuanya istiqomah. Yang kedua, aku adalah rumah yang gelap gulita, maka terangilah aku dengan sholat tahajud dan sholat malammu. Yang ketiga, aku adalah sebuah rumah yang dikelilingi tanah dan pasir, maka bawalah kasurmu dengan amal solehmu. Aku adalah yang keempat, aku adalah rumah yang dipenuhi binatang-binatang buas, maka bawalah bentengmu sendiri dengan kalimat Bismillah. Di setiap apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan menjadi benteng bagi kita di kubur, insya Allah kelak. Amin amin. Yang kelima, aku adalah rumah yang penuh dengan pertanyaan munkar dan nangkir, dan insya Allah kalimat-kalimat tahlil akan menuntun kita untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari malaikat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Baiknya kasih ke Bu Nur dulu. Saya minta pengakuan ibu-ibu di antara 5 amal sunnah tadi, keadaan kubur kita tadi, mana yang persiapannya masih terlalu sedikit. Saya nggak tanya yang banyak, saya mau yang sedikit dulu. Apakah cahayanya, apakah kasurnya, ya, ataukah untuk bentengnya? Silakan Bu Nur. Yang paling sedikit itu di nomor 2. 2 berarti cahaya ya. Ana baituz zulma. Lanjut. Nomor 2 juga nomor 5 Ustazah, belum yang sampai 25. Oke, lanjut. Ya semuanya masih kurang Ustazah, tapi yang paling berat mungkin di nomor 2. Sama kok nih, masih kurang semua kita nih. Cuman saya mau lihat yang terberat. Ketika menyampaikan terberat tuh ibu punya izah, ingin mulai lagi melakukannya. Istiqomah untuk berbuat semuanya. Tapi udah yang paling insya sulit. Allah udah dilaksanakan semua. Istiqomahnya. Saya sama saja belum mulai lagi. Belum setiap hari ya. Bahkan kita lebih suka sholat duha dibandingkan sholat malam. Bukan suka sih, cuman masih sulit gitu kan. Kalau dihitung-hitung termasuk saya Bunda, sholat duha kita lebih banyak dibandingkan sholat malam. Sholat duha itu gimana ya, tidak ada
perlawanan sekarang. Nah, gitulah bahasanya. Setan udah sulit mempengaruhi kita. Udah jadi sebuah aktivitas gitu kan. Enak aja mau keluar sholat duha dulu, tapi sholat malam ini kita belum mampu gitu. Oke, lanjutkan. Nomor 2 sama nomor 4. Kayaknya sepele nomor 4 tuh kan? Bismillah, makan durian, enak duriannya, langsung gitu kan. Nyebut Allah nggak ada. Gitu. 3, ya kali yang ringan-ringan ya. 3, 5. 3 tadi amal soleh ya. 4 sama 5. Yang ringan-ringan tuh kan Bu. Tapi pelit kita kan Bu Fit. Sering lupa. Lihat. Masih naik turun nomor 2 sama 5. 2 sama 5. Oke. Nomor 2 sama 4 dah. 2 sama 4. Iya. Cepat-cepat dibaca bismillah. Karena kita lupa, karena kedekatan kita kepada Allah tuh kurang. Saya mohon maaf Bu. Masa Allah kita lupa? Termasuk dari saya. Ya kan? Tergantung kecintaan kita dan kedekatan kepada Allah itulah kita membaca basmalah. Tapi Ustazah, Bismillah itu sering baca Ustazah, tapi hatinya enggak itu. Bismillah karena kebiasaan aja Ustazah. Tapi enggak ada Jadi lah terbersih ini ingat. berarti masih fil lisan walaupun sebekol. Kan tingkatan zikir kemarin kita udah sampaikan kan? Lisan, hati, tafkir, amal. Kayak baca Namanya astagfirullah ada astagfirullahnya tapi enggak terkait hati dengan sama itu. bagus tuh. Nomor 2 sama 5 Zah. 25 Bu Ellen. 3 dan 5 Zah. 3 dan 5. Masih Bu Dewi. Jadi nomor 1 dan 2. Yang nomor 1 itu rasanya membaca Al-Quran itu masih dengan jadwal-jadwal yang biasa. Baca subuh, siap maghrib. Jadi pengen dibiasakan lagi. Masya Allah. Minimal untuk teman-teman Sakofani one day one juz lah. Ya, saya kasih pesan ya. 1 juz 1 hari bisa? 10 lembar loh. Maksudnya ngomong nih. Makanya di sela-sela kalau kita kosong dan sebagainya Bang. Gimana kalau kita biasa baca Ar-Rahman, Al-Waqiah, apa kita yang Tetap tilawahnya beda. Karena baca Quran itu ada namanya qiraah bin nazar wa qiraah bizikir, macam-macam dia. Jadi bin nazar ini tetap harus ada Ibu, karena barang siapa yang khatam membaca Al-Quran, maka 6.000 para malaikat mendoakan mereka. Bayangan Bu, 7.000 malaikah. Jadi jangan sampai kita merasa puas. Saya tiap malam udah surah Al-Waqiah, Iya. Al-Muluk, Iya. Al-Kahfi, ada Jumat kan baca Quran juga tuh. Itu dalam qiraah bil zikir. baca semua Ya, ya. jadi biarlah itu Beli kita 1 hari 1 juz ditambah dengan zikir-zikir tadi. Lanjut Bu. Yuk, Nomor 2 sama nomor 5 Zah. 25 terus. Sering terburu sih. Nomor 3 dengan nomor 4. 3, 4, oke, lanjut Bu. Betty ya kita nih. Beta tipis kan? Jangan merasa yang paling baik. Nomor 2 25. Nomor 2, 4 dan 5 Zah. Saya minta tadi 1 nomor loh Bu ya. Ibu semuanya saking tawaduknya 2 nomor, 3 nomor. sebenarnya 1 nomor aja. Yang paling sulit semuanya sulit Bu Dian. Oke, itu dia. Yang paling itu yang mau kita dorong. Terus Paling juga nomor 2 Zah. nggak apa-apa Bu Guzul. Nomor 2 Zah. Dua, Mas. Bisa rutin Zah. Oke, insyaallah kita rutinkan. Nomor 2 juga Zah. Bagus nah. Nomor 2 juga Zah. Ya Bude. Makanya kita bilang nanti dicabut Allah berapa watt nih lampu kita semua ya. Remang-remang masih nih. Nomor 1 sama nomor 2. 1 dan 5 ya Bunda. Terus 1 nomor aja. 2, oke Bunda. Nomor 2. Bagus. Baca Quran pakai artinya. Enggak pakai. Usia 40 tahun ke atas nih. Turunkan lagi setengah juz. Tapi baca artinya. Karena ini pedoman hidup. Karena udhulu fisin mikafah itu dibaca
biar kita tahu isi Al-Quran itu. Karena kita nggak pernah khotam baca terjemahnya kan. Kalau baca ayat Allahnya ada beberapa kali khotam, tapi terjemahnya nggak khotam. Jadi kita di Nusairah baru sampai ayat 222. Saung maksudnya. Maaf, Insyaallah tadi saya bilang apa? Maaf ya, kakak berani deh. Jangan cemburu ya. Nanti juga sudah lupa ya, namanya manusia. Ya kan desa Kopa ini kan dia semangat ya. Tuh. Harus tahu sampai kapan kita nih baru Al-Baqarah. Harus digenjot masing-masing kita. Zah, nggak enak baca terjemah, memang nggak enak. Saya bilang memang nggak enak baca terjemah. Kenapa? Karena dia bahasanya bahasa baku. Nah, itu saja. Nah, kan ibu pembenaran lagi saudara. Itu saudara makanya malas. Baru mau nanya gimana caranya. Tetap baca Bu Neng. Nanti kalau nggak ngerti, kan setiap Rabu kita ketemu. Saya yang sharing kali maksudnya apa Zah? Kejar saya Bu. Karena kalau ditalaki kan itu bertahun-tahun. Ibu harus mulai dari sekarang. Nanti boleh, oh di Quran ada loh ternyata. Oh ilah itu ada ternyata. Makanya boleh suami bersumpah tentang ilah. Kan ayat yang ibu baca tadi itu kan berikutnya tentang ilah tuh. Dia akan tahu gitu isi Al-Quran. Lanjut Bu. 2 Ustazah. 2 oke. Nomor 2 Zah. 2 berjamaah lagi tadi. Sebenarnya semua saja tapi nomor 2. Pada segera ya Bu Novi. Nomor 4 Zah. 4 Bu Sri ya. Ya, pada saat menulis saja tadi nggak baca Bismillah. 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 Lanjut sedikit lagi Bu. Nggak adil kalau nggak disebut semua. Nomor 5. 5 Bu ya. Tahlil la ilaha illallah. Lemah juga kita nih, nggak sampai 100 semua nih. Malah milih yang 10. Jadi kalau misalnya dia zikir paginya 10, zikir petangnya 10, setiap sholat 10 sampai. Tapi kan kadang-kadang enggak. Pagi. Yang paling berat tuh nomor 5 Ustazah. 5 ya. Istiqomah. Afwan Zah, saya telah datang. Enggak apa-apa Bu. Saya berjamaah juga nomor 2 kalinya Nomor 2. Yang paling sulit memang nomor 2 Zah. Apalagi kalau punya anak kecil. Anak lagi. Ada alasan. Yang enak kan? Padahal punya anak kecil gitu yang nikmat sebenarnya. Nyusuin, bangun, sholat 2 rakaat. Bantu sebenarnya kan Dedek Bu Anggi, cuman kitanya aja. Ampunkan kami ya Allah. Apa Umahat? Ini mungkin tadi yang sedikit yang kita ingatkan karena kita wajib iri ya. Wajib mengikuti saudara-saudari kita yang ada di Palestina dengan persiapan mereka yang dahsyat. Makanya syahid itu menjadi hal-hal yang mereka rindui di dunia yang cinta. Barakallahu fiik. Mohon maaf tadi tolong suruh pengakuan. Ternyata sama semua kita. Ya, semoga majelis ini majelis yang senantiasa bisa mengingatkan kita kepada jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah salawat itu tadi. Salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allazi yukhrijun nas min az-zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim. Baik, Mahat, kita lanjutkan fikih kita. Kita kasihkan fikihnya, sambung kembali. Apa surat mana kemarin nih? Hal yang makruh dalam sholat. Selesai kan? Sekarang hal yang batal lagi. Yang kentut kemarin saya baca ulang dalam fikih mazhab Ibnu Arba'ah Ibu. Cuman Syafi'i yang membatalkan, tapi Syafi'i pun batal dia apabila kita yakin angin itu memang dari perut. Apabila dia nggak yakin, ya kayak bunyi-bunyi aja karena dia bersatu seperti itu, maka tidak membatalkan sholat. Kalau Maliki, Hanafi, Hambali semuanya mengatakan kalau lewat depan dia nggak batal. Cuma berarti Syafi'i itu pun kalau ibu yakin memang angin yang berputar-putar dari perut itu yang pergi ke depan. Paham ya? Sudah saya kaji lebih dalam. Tidak batal ya Ustazah ya, ada yang depan. Insya Allah. Yang lewat depan ya, nggak belakang batal Bu. Ada juga Ustaz yang
kalau wanita itu sholat sebaiknya tidak mengikat rambut. Memang fikihnya, sorry, saya kalau di rumah sholat tidak ikat rambut. Biarkan geraikan rambutnya, salah satunya menjadi saksi. Meskipun ini memang betul, Bu. Di Arab, saudara-saudara kita kalau sholat itu kadang-kadang mereka melepaskan zufairnya. Berarti makruh Ustaz. Itu enggak masuk aku. Berarti itu masuk sunnah ya? Sunnah. Takutnya keluar-luar lah. Kamu panjang. Sunnahnya bukan bagi laki-laki Ustaz ya. Iya, bagi Tergerai laki-laki. dan ketika sujud Katanya bagi rambut laki-laki. itu terjatuh ke tempat sujud. Iya, sekarang lagi perempuan memang. Perempuan juga. Fikihnya perempuan juga, Bu. Kalau laki-laki kan berarti di zaman Rasulullah dulu kan memang banyaknya kan rambutnya segini. Nah, itu. Untuk perempuan memang juga, Bu. Melepaskan zufair namanya, melepaskan ikat rambut, kepang. Tapi ini tidak menjadi makruh di dalam sholat ya, Bu Fit ya. Tapi kan Makanya Pahalanya gede ya. Makanya saya bilang saya kalau di rumah saya lakukan karena menurut saya pendek, Bu Ellen. Kalau di luar, ya mana kita mau melepaskannya? Coba itu resikonya tinggi karena rambut yang keluar. Itu aja. Pandai-pandai aja, Bu. Di dalam surat sunnah itu kan kayak surat witir kan kita ada tahiyat yang kedua tuh dah. Yang pertama itu kita kan nggak perlu sujud sahwi. Tidak ada dilakukan orang sujud sahwi. Yang mana, Bu? Surat witir. Ya, terus? Yang tahiyat pertama itu kan nggak ada juga. Itu kan di imam itu kan ada pakai sujud sahwi. Nggak ada, karena sholat itu sholat sunnah. Oh jadi sujud sahwi cuma hanya untuk sholat. Sholat wajib yang paling sahihnya. Karena kalau sunnah itu kan memang nggak perlu sujud sahwi pun nggak apa-apa dia, Bu. Ya, kalau di dalam fikih kalau kita sholat witir tuh ada imam yang pakai tahiyat awal, ada yang nggak, Bu. kayak 4 digabungan. Kayak dia cuma satu salam, jadi nggak perlu melakukan sholat sujud sahwi ya. Boleh sholat. Dia di dalam melakukan sunnah sholat. Jadi bicara masalah sholat wajib. Tapi nanti sujud sahwi ada nggak sholat sunnah? Sholat sunnah ada sujud sahwi nggak? Ada. Apabila rukun-rukunnya kalau ibu melakukan boleh. Ya, Bu ya. Tinggal rukunnya yang sujud sahwi. Kalau sunnahnya tidak perlu sujud sahwi. Ya kalau sujud sahwi pun nggak masalah. Karena hukum sujud sahwi itu sunnah ya, Bu Fit ya. Dan kita mau mengambil yang lebih baik, kan? Jadi kalau imam tidak memakai tahiyat awal karena ini hukumnya sunnah, kemudian dia tidak melakukan sujud sahwi, apakah sholatnya sah? Sah. Cuman jangan pula nanti habis ini, Bu, tak apa-apa takut sujud sahwi dong. Kita udah belajar kan untuk menghinakan syaitan. Sudah, Bu? Ya. Tanya lagi nggak jadi judul nanti, Bu. Tapi ini memang ada fikihnya yang ditanya kita ya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Satu, makan dan minum dengan sengaja. Ini nggak saya terangkan ya, Bu. Tapi kalau sisa-sisa makanan di dalam gigi, ibu makan batal nggak? Buang ya, Zal. Batal apa? Kesananya nggak batal. Dimaafkan fikihnya, Bu Nur. Makanya dari awal sudah ada istinsa mudmam, paham nggak? Itulah fikih itu. Itulah kenapa kita disuruh kalau kita tak mampu siwak, ayo kumur-kumur. Supaya itu tadi kumur-kumur itu untuk menggugurkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita, Bu. Oh, tapi pernah saya mendengar satu kajian Ustazah, justru untuk menjaga sisa tidak dimakanlah larangan ini ada gitu Ustazah. Karena kalau memang sengaja minum dan makan di waktu sholat itu sudah sangat tidak mungkin. Iya. Karena ada sisa-sisa itulah maka usahakan kalau bisa dibuang, Ya. tapi kalau enggak ditahan gitu.
ada satu kajian begitu mendengarnya. Berat Bu. Di sini jelas ya, di dalam kitab fikih sunnah diterangkan yang membatalkan itu apabila dia sengaja. Kalau dia tak sengaja, insya Allah itu dimaafkan. Banyak Bu Nur, sisa-sisa makanan kita itu yang berada di gigi kita jatuh, itu dimaafkan di dalam fikih. Kan berarti kalau kita misalnya ada sisa terus kita Kita makan. membuangnya itu kan menambah gerakan deh. Ini ada nanti gerakan yang batal itu kapan? Sabar ya Bu. Makanya dari awal saya tekankan, meskipun di sini dikatakannya tidak batal, kan gitu kan Bu, karena dalam jumlah yang cukup sedikit aja yo, satu yo. Ada nasi di sini, insya Allah nggak batal. Saya tetap mengatakan ketika batal. Cuman tadi Bu menyampaikan itu berhati-hati sekali. Makasih saya kunci tadi. Ibu mudmam, pastikan tidak siwak tapi kumur. Makanya sebelum sholat itu periksa dulu, ya periksa dulu Bu, dari istinjaknya, dari kumur-kumurnya, supaya nanti tidak mengganggu di dalam sholat. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau ada sisa makanan satu, saya tak berani mengatakan batal. Berapa Bu? Cuman kita harus sampaikan hati-hatinya. Nah ini di sini. Karena perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat fardu juga membatalkan sholat sunnah. Jadi Ibnu Munzir mengatakan para ulama sepakat bahwa barang siapa yang makan atau minum dengan sengaja di dalam sholat fardu, maka sholatnya batal dan dia wajib mengulangi. Dulu di zaman Rasulullah ini terjadi. Kalau sekarang nggak ada Bu. Rasulullah di zaman dulu kalau kita digambarkan bagaimana sholatnya Rasulullah, tidak ada mister, pakai sendal, para sahabat berjalan, para sahabat membuka pintu. Nanti ada fikirnya salah satunya. Tapi tetap berusaha sebersih mungkin. Paham ya? Umat? Jadi kita sampaikan fikirnya kayak gitu ya. Benar tetap jadi bersih lagi. Mengganggu ya, diberesin Allah. Walau besok. Sampai sini ngerti ya? Makanya siwak itu sangat disunahkan. Ini kita misalnya rumah kan udah wudhu, terus makan permen di jalan, terus sampai sini langsung sholat misalnya, terus sisa permen tadi baru ingat ada di langit-langit gitu belum habis, tadi ingat terus masih ada permen, itu gimana? Karena dia udah beli di rumah ya. Diisap pula kan? Nah, saya kasih jalan tengah. Apabila ibu sholatnya sendirian, membuang itu jauh lebih baik. Batal nggak gerakannya? Tidak, cuma membuang. Dulu di zaman Rasulullah aja sholat mulia, karena ada yang gangguan dan sebagainya kan, meludah kan mereka sebelah kiri. Nanti gerakannya saya udah menyampaikan nanti di Azaib Arba'ahnya. Gerak yang seperti apa yang membatalkan sholat, sabar dulu ya. Itu ya kemudian ya. Habiskan permen dulu. Baik, langsung ya. Ya banyak kasus. Yang nempel-nempel itu banyak kasus kok. Yang di belakang Bu Nur tadi. Yang kedua, berkata-kata dengan sengaja dan bukan untuk kepentingan sholat. Jadi bukan saya bilang fikih sunnah ini fikih terjemah Ibu, standarnya internasional. Jadi kita harus lambat-lambat menyampaikannya ya Bu. Zaid bin Arqam berkata, dahulu kami biasa berbicara dalam sholat. Kan saya bilang kan, kalau sekarang kita buat marah langsung kita Ibu. Masing-masing kami mengajak teman yang berada di sampingnya untuk bicara. Tapi Ibu jangan pula alergi mendengarkan ini. Itulah berkembangnya ilmu agama Allah nih. Berkembangnya. Rasulullah aja kan diwajibkan sholat usia berapa? 53. Yang sempurna 5 sekali Ibu sehari 53 tahun. Coba Ibu Rasulullah sholatnya 10 tahun ya.
Habis itu meninggal. 10 tahun itulah perapiannya, bayangkan. Bagaimana cara sholat yang sempurna, bagaimana. Ini berbeda pendapat di kalangan ulama ya. Hingga turunlah ayat yang berbunyi, dan tegakkanlah penyembahan Allah dengan khusyuk. Semenjak itu kami pun diperintahkan agar diam dan dilarang berbicara. Diriwayatkan Ibnu Mas'ud, dia berkata, kita cuma tahu sejarahnya aja Bu, nggak usah dicatat. Maka beribu tahu dulu di zaman Rasulullah orang sholatnya ngomong kan gitu kan. Tadi kita sampaikan fikihnya. Dahulu, nah ini pada dengar mungkin Ibu, kami memberi salam kepada Nabi sewaktu beliau sedang mengerjakan sholat, dan beliau menjawab salam kami. Setelah kami kembali dari Najasyi, kami pun kembali memberi salam kepadanya, tetapi beliau tidak menjawabnya lagi. Ini saya contohkan. Kami pun bertanya, ya Rasulullah, dahulu kami memberi salam ketika engkau dalam mengerjakan sholat dan engkau menjawabnya. Nabi bersabda, sesungguhnya sholat itu merupakan suatu kesibukan hingga dilarang berbicara. Dinasih lagi, makanya hadis itu namanya hadis masuk, ada mansuk, ada nasih namanya. Makanya kita di dalam fikih ini Bu harus talaki. Kenapa gitu? Kalau nanti kita baca sendiri tidak ada talaki, maka kita langsung ambil hadis ini nih. Saya pun yang jadi guru Ibu tak bisa membaca satu kitab, karena pasti harus ada perbandingan. Ini Bukhari Muslim nih. Nah makanya pernah dengar nggak? Ada orang sholat, saya sholat, Bu Neng sama Bu Nur lagi ngobrol. Datanglah Bu Neng ke Pak Nur. Assalamualaikum Kak Nur. Saya bilang, pernah lihat nggak orang kayak gini? Dia memberi syarat dan menjawab salam dari Bu Nur, apa kan ya Bu yang salah? Antara itu kan? Nah, itu maksudnya memberi isyarat tuh. Boleh tak? Boleh ya. Nggak usah lah. Katanya Walaupun setelah sholat baru kita jawab. Ya, walaupun ada kan yang mengatakan hadis yang boleh, cuman saya lebih setuju Ibu tak usah melakukan itu. Fokus aja lah Bu. Makanya kita, kalau ada orang sholat itu memang nggak boleh mengganggu kekhusyukan orang. Tuh Bunda, saya kalau ada ibu jamaah sholat, ngobrol lah Bu Neng tadi sama Bu Nur, dengar tuh. Ibu dengar nggak Bu? Iya. Karena Neng nanti abis ini kita makan ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Diajak nggak ya? Itu ngobrol yang nggak bermanfaat. Baca Quran aja kalau ada orang sholat suruh pelan Bu. Ya Allah. Berkah ya Allah. Begitu berat untuk khusyuk Ustazah. Berat kan Bu? Terdengar juga kita tuh kepingin pula ikut gitu kan. Itu gak panjangnya kurang tuh. Jika seseorang berbicara karena dia belum mengerti hukum agama atau karena lupa, sholatnya tetap sah. Makanya kita sampaikan tadi di awal Bu. Tapi saya tidak mengizinkan, ini tak ada lagi terjadi. Bahkan kalau terjadi pada hari ini, orang yang bilang Ibu salah ajaran. Ya, tapi kita coba sampaikan karena ini kita menggajinya nggak boleh sempit, doyim. Kalau dalam fikih itu harus luas. Supaya itu untuk pengetahuan Ibu nanti. Kalau kita lagi muslim tiba-tiba alhamdulillah. Nggak apa-apa. Itu kan kalimat thayyibah. Acil. Ya Allah bersin pula gitu ya. Tapi kalau masih doa tuh insya Allah ya Ustaz. Ibu sama ya di kamar mandi kita tanpa kita sadari sering nggak Ibu menyebut Allah? Itu makruh hukumnya. Kalau ini kan hukum sholatnya wajib kan Bu. Makruh. Kalau dia nggak sengaja insya Allah dimaafkan dengan apa namanya tuh, dengan refleks itu insya Allah dimaafkan. Lagi ngejar aja nyebut Allah kok. Ya Allah keras ya Allah. Kan kata sebenarnya kan kayak gitu. Ini nggak saya perpanjang sampai sini aja lah. Yang ketiga Ibu,
Udah bunyi alarm ibu jam 10. Satu lagi Zah. Jangan Bu Nur, ini panjang. Oh, Minggu depan ya. aduh. Rehat dulu. Sambung. Amalkan. Nggak usah semangat kali belajar bikin Bu. Ibu belajarnya aja semangat, prakteknya berapa persen? Tahu aja sudah. 5 tadi aja masih PR berat. Berat ya Bu Nur ya. Banyak bergerak dengan sengaja, insya Allah besok akan saya terangkan dari 4 mazhab. Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Mana yang dikatakan batal? Oke? Supaya nanti sholat kita berhati-hati setelah ini paham. Cukup sekian. Alhamdulillah wa taqulun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi